Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaningsi dengan NIM 1916010046. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang hasil regresi menggunakan aplikasi EView 9. Di sini saya menjelaskannya dengan menggunakan aplikasi EView 9 untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ekonometrik lanjutan bersama dosen pembimbing saya yaitu Bu Aksilni ME. Baiklah, sebelum kita mengolah data ini sebaiknya kita persiapkan ada beberapa hal. Yang pertama, aplikasi EView 9, yang kedua data yang harus diregresi nantinya. Baiklah, kita langkah pertama kita harus membuka aplikasi EView 9-nya terlebih dahulu. Baiklah, di sini sudah tampil munculan EView 9-nya. Di sini kita terlebih dahulu mengganti ini menjadi dengan undead. Di sini observasinya kita isikan karena data kita ada 526, maka kita isikan observasinya di sini 526. Langsung klik OK. Selanjutnya yaitu kita akan memasukkan data tersebut. Klik quick. Setelah itu pilih empty group. Nah, di sini kita sudah ada selanjutnya yaitu kita kopikan datanya diambil dari Excel. Kita kopikan. Selanjutnya kita pastikan. Nah, setelah muncul data ini kita kembali kita simpan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah terdapat beberapa data yang diantaranya ada eduk di sini yaitu sebagai pengaruh pendidikan, weight itu terhadap upah, expert itu pengalaman, yang di sini ada juga yang ada yang belum menikah dan juga yang sudah menikah. Baiklah, kita langsung ke soal yang pertama, kita masukkan rumusnya. Di sini soal yang pertama yaitu tentang pengaruh pendidikan terhadap upah. Nah, di sini kita masukkan rumusnya yaitu WG spasi konsumsi bilang C itu terhadap eduk. Eduk di sini yaitu sebagai pengaruh pendidikannya. Klik OK. Nah, di sini telah tampil datanya seperti bisa kita lihat di sini pengaruh pendidikan terhadap dependent variabelnya terhadap upahnya di sini itu sebesar 0,54. Jika pengaruh pendidikan ini meningkat 1 kesatuan atau 1%, maka akan berpengaruh terhadap upahnya yaitu sebesar 0,54. Nah, dan bisa juga kita lihat dari prop-nya di sini melalui pengaruh pendidikannya itu berpengaruh signifikan. Selanjutnya yaitu kita masuk soal yang kedua. Kita pilih quick lagi, estimate question. Yang kedua yaitu pengaruh pendidikan dan pengalaman terhadap upah. Nah, di sini kita masukkan rumusnya AG konsumsi yaitu eduk spasi expert. Expert di sini yaitu terhadap pengalaman. Nah, di sini kita lihat beberapa pengaruhnya. Jika eduknya ini atau pengaruh pendidikannya itu meningkat 1%, maka akan berpengaruh terhadap upah yaitu sebesar 0,64. Dan jika expertnya
meningkat 1%, maka akan berpengaruh terhadap upah, yaitu sebesar 0,07. Nah, di sini kita lihat juga, dilihat dari probabilitasnya, yaitu 0,00, berarti di sini prop-nya itu signifikan atau berpengaruh terhadap upah. Nah, selanjutnya kita masuk soal yang ketiga, yaitu tentang pengaruh pendidikan, pengalaman female dan terhadap upah. Nah, di sini kita masukkan BAG, si C, konsumsi, spasi, ekspor terhadap female. Nah, di sini kita lihat ada beberapa poin. Yang pertama itu pengaruh pendidikan, pengalaman, dan juga dari apakah kinerja perempuannya, yaitu seperti kita lihat, jika pengaruh pendidikannya itu meningkat 1%, maka akan berpengaruh terhadap upahnya, yaitu sebesar 0,60. Sedangkan pengalamannya jika meningkat 1%, maka itu juga akan berpengaruh terhadap upahnya, yaitu sebesar 0,06. Sedangkan perempuannya itu jika meningkat 1%, maka tingkat upahnya akan menurun sebesar min 2,15. Nah, di sini bisa kita lihat dari prop-nya itu sebesar 0,00, berarti di sini berpengaruh signifikan terhadap upah. Di sini cuma membedakan terhadap female-nya saja. Karena jika ini meningkat 1%, maka berpengaruh terhadap upah, dan di sini akan berpengaruh menurun. Selanjutnya yaitu yang terakhir tentang pengaruh pendidikan, pengalaman, serta interaksi antara merit dan female terhadap upah. Nah, di sini kita masukkan rumusnya, yaitu AG, spasi konsumsi, redup, spasi ekspor di sini pengalaman dalam kurung expense dalam kurung itu merit, koma, female, koma, at drop breaks. Sini kita akan melihat perbedaan signifikan atau interpretasi dari dummy. Nah, di sini bisa kita lihat dari beberapa variabel yang telah terlihat dari beberapa variabel tersebut. Yang pertama yaitu kita lihat dari yang pertama, yaitu yang sudah menikah. Di sini yang sudah menikahnya itu sama dengan 0. Female-nya itu jika laki-laki yang belum menikah meningkat 1%, maka upahnya ini atau dependent variable ini akan menurun sebesar min 0,42. Sedangkan yang sudah menikah itu akan female-nya atau jumlah perempuannya itu akan sama dengan 0. Itu akan jika meningkat 1%, itu akan berpengaruh terhadap meningkatnya, yaitu sebesar 2,07. Sedangkan yang sudah menikah yang female-nya sama dengan 1, maka jika dia meningkat 1%, itu akan berpengaruh terhadap upahnya, yaitu sebesar min 1,5.
Nah, seperti kita lihat di sini sudah kita ketahui ada yang beberapa yang sudah menikah dan belum menikah. Nah, di sini kita lihat dari education-nya itu pengaruh pendidikannya. Nah, jika kita lihat di sini, jika pendidikannya meningkat 1%, itu akan berpengaruh meningkat terhadap dependent variabelnya atau upahnya, yaitu sebesar 0,57. Sedangkan kita lihat dari expert atau pengalaman yang kita ketahui dari yang sudah menikah dan belum menikah tadi, kita lihat juga ekspornya atau pengalamannya itu juga akan meningkat 1%, itu akan berpengaruh terhadap dependent variabelnya terhadap upah, yaitu sebesar 0,05. Nah, di sini bisa kita lihat dari prop-nya, dilihat dari prop tentang pengaruh pendidikannya ini 0,00 itu berarti signifikan, berpengaruh. Sedangkan ekspornya juga berpengaruh. Di sini yang sudah menikahnya 1 terhadap sama dengan 0 juga berpengaruh. Yang sudah menikah female-nya terhadap 1 itu juga berpengaruh. Yang di sini cuma membedakan yaitu tentang yang belum menikah female-nya 1 itu sama dengan jumlah laki-laki yang belum menikah itu tidak berpengaruh signifikan terhadap dependent variabelnya. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan interpretasi hasil data regresi linear ini. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.